Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita mempelajari kitab fikih. Dan alhamdulillah, di pertemuan yang kedua ini telah kita mempelajari kitab fikih Al-Mulakhas karya dari Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan pembahasan yang pertama, yaitu dalil-dalil tentang wajibnya puasa, dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah Nabi SAW, dan penyebutan ijma', kesepakatan kaum muslimin tentang wajibnya hal tersebut. Yang kedua telah kita sebutkan juga tentang hikmah, ya, hikmah di balik syariat puasa ini. Ya, beliau kemarin sebutkannya, di antara hikmahnya tazkiyatan linnafsi wa tathiran wa tanqiyatan laha min al-akhlaqi ar-radi'ati wal akhlaqi ar-radhilah, yaitu pembersih jiwa dari akhlak-akhlak, dari kotoran-kotoran yang buruk. Kemudian di antara hikmah puasa juga mempersempit pergerakan syaitan pada tubuh manusia, karena syaitan itu berjalan pada tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Namun ketika seseorang berpuasa, ya, dia tidak makan, dia tidak minum, dan hal-hal yang perlu ditahan, maka itu akan mempersempit, iya, dari gerakan syaitan yang ada pada manusia. Maka disyariatkanlah untuk berpuasa. Demikian pula di antara hikmah yang telah disebutkan, yang ketiga adalah di antara hikmah puasa untuk membuat seseorang itu zuhud dalam kehidupan dunia ini dan selalu cinta terhadap negeri akhirat. Ya, karena orang yang berpuasa, dia akan mengingatkan dirinya ketika dia lapar, dia akan memahami bahwa kita ini di dunia. Ya, ad-dunya sijnul mu'min. Ya, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika dia lapar karena berpuasa, dia mengingatkan tentang kehidupan dunia ini, hakikatnya. Demikian pula targhibun fil akhirah, dia bersemangat, termotivasi untuk meraih akhirat. Kemudian yang keempat dari hikmah puasa, wa fihi ba'ithun 'alal 'atfi 'alal masakin wa ihsasun bi alamihim. Di antara hikmahnya, ya, hikmah di balik syariat adanya puasa agar, ya, menyayangi orang-orang miskin dan agar bisa merasakan dari penderitaan mereka. Ya, sebab
Iya. Ketika orang berpuasa dia akan merasakan lapar. Dan dia akan teringat bahwa seperti itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, yang mungkin tidak memiliki makanan yang cukup untuk dia makan. Maka itu di antara syariat yang agung dan besar di dalam Islam, kita diwajibkan berpuasa supaya kita mengingat tentang keadaan orang-orang miskin, tentang bagaimana penderitaan mereka, sehingga kita latf menyayangi mereka. Makanya dari doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hubbul masakin, agar menyayangi dan mencintai orang-orang miskin. Bukan pandangan sebagian orang. Kalau orang miskin dia dipandang sebelah mata, tidak dilihat atau tidak dipeduli. Justru anjuran Islam, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai orang-orang miskin, dekat kepada mereka. Taib. Itu yang keempat, disebutkan dari hikmah disyariatkannya, atau hikmah-hikmah di balik adanya syariat puasa. Kemudian Syekh di sini kita lanjutkan, beliau akan berbicara tentang pembahasan kita yang keempat, Jadi saya sudah sebutkan kemarin dalil tentang wajibnya puasa, pembahasan yang pertama. Yang kedua tentang hikmah di balik syariat puasa. Berarti yang ketiga sekarang. Pembahasan yang ketiga, definisi puasa. Definisi puasa. Kata beliau di sini, li'anna shaum fi syara' huwa al-imsaku bi niyatin an asya'a makhsusatin min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dhalika mimma warada bihi syar'u wa yatba'u dhalika al-imsaku anir rafathi wal fusuq. Jadi ketika beliau menyebutkan, Syekh menyebutkan tentang diantara hikmah puasa adalah supaya orang menyayangi orang-orang miskin, merasakan dari penderitaan mereka. Karena orang-orang yang berpuasa itu merasakan dari rasa lapar, dari rasa haus. Maka puasa itu, beliau jelaskan, puasa itu secara syariat, secara istilah, ini definisinya adalah menahan dari sesuatu yang khusus, baik itu berupa menahan makan, minum, dan berhubungan, dan selainnya dari hal-hal yang disebutkan oleh syariat, biniyatin, dengan niat. Jadi itu asal makna puasa, menahan diri dari asalnya 3, makan, minum, dan jima. Itu 3. Makan, minum, dan jima. Menahan dari 3 hal itu disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Taib. Wa yatba'u dzalika al-imsaku 'anil rafathi wal fusuq. Kemudian diikutkan juga dari hal yang perlu ditahan adalah menahan diri dari ar-rafath. Ar-rafath itu menahan dari perbuatan keji atau ucapan keji, wal fusuq, atau hal-hal yang berbau maksiat, dosa. Kalau sama rafath juga dosa, fusuq juga dosa. Cuma bedanya, biasanya para ulama menggunakan kata rafath itu pada hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, zina atau yang semisal dengannya. Baik. Tapi ini definisi puasa. Definisi dari puasa. Jadi kalau ditanya apa itu definisi puasa, menahan, al-imsak. Menahan dari apa? Dari 3 hal yang paling pokok. Karena kalau 3 hal ini dilanggar, otomatis sepakat para ulama ini batal puasa. Kalau 3 ini. Baik. Kemudian Syekh sebutkan di sini, ikut juga dari hal yang ditahan dari ini, perbuatan sia-sia, dari hal yang tidak ada manfaatnya,
Ya, kenapa disinggung ini? Karena ya, banyak orang berpikir berpuasa itu hanya sebatas yang penting syah. Ya, menahan diri dari 3, makan, minum, sama itu tadi yang satu, jima. Ya, tapi dia tidak meninggalkan ya dusta, ya ucapan sia-sia. Padahal subhanallah, tidak berpuasa saja boleh dusta atau tidak? Tidak boleh. Iya. Tidak berpuasa saja dilarang dusta. Bagaimana lagi kalau berpuasa? Jadi dari makna-makna yang perlu diperhatikan. Ya, bahwa puasa itu ya bukan, ya memang betul bahwa 3 hal yang perlu diperhatikan, tapi ada hal-hal yang mengikut daripada itu yang seorang muslim dan muslimah perlu perhatikan. Ya, karena di dalam hadis disebutkan ya bahwa wa kam min shaimin wa laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan puasa dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Ya, artinya banyak orang berpuasa tapi boleh jadi puasanya syah tapi dia tidak dapat pahala. Ya, disebabkan karena mungkin dia tidak menahan diri dari ar-rafath wal fusuq. Jadi perlu diketahui dari definisi puasa. Baik, ini yang ketiga. Pembahasan yang keempat tentang kapan mulai diwajibkannya seorang itu berpuasa. Kapan mulai diwajibkannya berpuasa? Kata beliau, wa yabtadi'u wujubus shaumi al-yawmi bitulu'il fajr tsani wa huwa al-bayadul mu'taridu fil ufuq wa yantahi bi ghurubi syamsi. Qala Allah Ta'ala fal'ana bashiruhunna, yani az-zawjat, wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl. Wa makna yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ay yattadhiha bayadun nahari min sawadi al-lail. Kata beliau hafizahullah, dan dimulai ya, atau permulaan wajibnya puasa itu adalah dari terbitnya fajar kedua di awal hari ya. Terbitnya fajar kedua di subuh hari. Apa itu fajar ats-tsani? Kata beliau al-bayadu al-mu'taridu fil ufuq. Jadi cahaya putih yang mu'tarid, yang melintang di ufuk. Ya, itu fajar. Jadi fajar itu disebutkan dalam hadis ya ada 2. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ya, fajar kadzib itu dikatakan fajar dusta karena dia muncul setelah itu hilang lagi. Ya, adapun fajar ats-tsani atau yang disebut dengan fajar shadiq yang kedua ini, dia ketika muncul itulah pertanda bahwa siang akan datang, terang akan datang. Makanya dikatakan fajar shadiq, jujur, karena dia tidak akan hilang lagi. Itulah fajar kedua ini menandakan masuk waktu subuh. Ya, fajar kedua itu menandakan masuknya waktu bolehnya dimulai apa? Salat subuh, adzan subuh. Ya, di saat itulah mulai orang menahan puasa. Ya, di saat itulah mulai orang apa? Berpuasa. Jadi ada pun misalnya ayam yang apa biasanya? Ayam yang bunyi, berkokok atau berkote atau apa saja, itu bukan ukurannya. Ya, ukurannya itu adalah tulu al-fajr ats-tsani. Ya. Mana dalilnya? Kita akan sebutkan dalilnya. Mulainya puasa dengan terbitnya fajar kedua. Wa yantahi bi ghurubi syamsi, dan berbukanya itu sampai terbenamnya matahari. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal ana bashiruhunna." Ya, tentang pembolehan mendatangi istri. Wa batagu ma kataballahu lakum. Ya, carilah apa-apa yang Allah tetapkan atas kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Makan dan minumlah
Ya, makan dan minumlah kalian sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala membahasakan makan dan minumlah sampai jelas. Ya. Benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Ya, ini dalil. Ayat ini menjelaskan dalil tentang awal mulanya puasa dan sampai kapan berakhir kita menahan dari puasa ini. Jadi yaitu mulai terbitnya fajar kedua, adzan subuh sampai terbenamnya matahari. Maksudnya di sini terbenam matahari sampai bola dari matahari itu tenggelam semua. Ya. Itu maksudnya sudah tenggelam, bukan cahayanya harus hilang semua baru dikatakan boleh berbuka puasa seperti pemahaman sebagian orang. Karena kalau cahayanya hilang itu namanya masuk waktu Isya. Ya, itu masuk waktu Isya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wa ma'na yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar ay yattadhiha bayanun nahar min sawadil lail. Makna ya, makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, yaitu ketika jelas ya cahaya siang dari gelapnya malam. Ya, maksudnya muncul fajar. Ya, dari keterangan fikih ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya nampaknya kekeliruan sebahagian orang yang kadang menahan puasa itu dari pertengahan malam, subhanallah. Ya, ada orang mulai berpuasa dari jam 3. Kalau sudah jam 4 katanya ayam sudah selesai semua bunyi, kita kalau berpuasa sudah tidak syah. Ya, ada orang bangun jam 4 mau masak tidak jadi puasa. Kenapa? Tidak jadi puasa gara-gara bangun jam 4 terlambat. Dan ini perlu diluruskan dan perlu kita ketahui bahwa puasa yang paling tepat itu adalah apa yang sesuai dengan dalil, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Al-Quran yang memerintahkan kita berpuasa, menahan dari mana ke mana, ada petunjuknya dalam Al-Quran. Ya, adapun misalnya ditetapkan imsak itu misalnya 20 menit atau 15 menit sebelum adzan subuh, itu mimbab ihtiyat, kehati-hatian. Tapi tidak bisa kita jadikan patokan penuh ketika imsak tidak boleh sama sekali makan minum. Tidak. Iya, tidak boleh makan minum karena itu bukan ukuran. Ya, ukurannya adalah apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Baik. Kemudian pembahasan yang kelima. Jadi ini tentang dari mana ke mana seorang itu menahan. Kemudian yang kelima, dari apa yang disebutkan oleh beliau di sini tentang permulaan awal bulan, ya. Saya baca dulu, kata beliau, wa yubda'u wujubu shaumi syahri Ramadan idza ulima dukhuluhu. Ya, jadi kapan mulainya puasa? Kata beliau, kewajiban puasa dimulai, ya, kewajiban puasa Ramadan dimulai idza ulima dukhuluhu, apabila diketahui bahwa bulan Ramadan sudah masuk. Walil ilmi bidukhulihi thalathu turuqin, dan mengetahui masuknya Ramadan dengan 3 cara. Ya, jadi beliau akan jelaskan bagaimana cara diketahui bahwa bulan Ramadan sudah masuk. Ada 3 cara. At-tariqatul ula, cara yang pertama, ru'yatu hilalihi, dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Tahu hilal ya? Bulan kecil. Itu namanya hilal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian yang melihat, ya, Allah bilang syahida, melihat. Ya, siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi memang kita diperintah untuk apa? Melihat bulan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya. Perhatikan bahasa Nabi sallam, berpuasa karena melihat. Iya. Faman ra'al hilala bi nafsihi wajaba alaihi shaum. Oleh karena itu, siapa yang melihat sendiri hilal, bulan kecil, dia lihat sendiri, ya, maka wajib dia berpuasa. Ya, misalnya di tanggal 29 Sya'ban nanti, ya, matahari akan terbenam, ya. Antum misalnya tinggal di pesisir, antum pergi lihat, ya, tiba-tiba antum lihat bulan, ya, ya, bulan hilal, tiba-tiba antum lihat, ya, maka antum yang lihat boleh, antum wajib berpuasa. Antum sampaikan ke orang atau sampaikan ke pemerintah, saya sudah lihat hilal, tapi antum tidak percaya, mereka belum mau puasa, itu urusan mereka. Tapi antum yang lihat sendiri wajib. Kenapa? Karena antum yang saksikan. Allah bilang, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian, tidak semuanya, di antara kalian yang lihat, silahkan berpuasa. Sampaikan ke orang, tidak terima, itu selesai. Bukan, ya, bukan urusan. Yang jelas saya sudah sampaikan, saya lihat, ya, jelas, ya. Tapi ini metode yang pertama. At-tariqatu tsaniyah, tentang awal mulanya puasa, asy-syahadatu 'ala ru'yah awil ikhbaru anha fayusamu bi ru'yati adlin mukallafin wa yakfi ikhbaruhu bidzalika liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tara an-nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitahu fasama wa amara an-nas bi siyamihi, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Cara yang kedua, iya, kesaksian, iya, karena, iya, kesaksian atas penglihatan atau kesaksian karena melihat langsung. Iya, maksudnya, ya, memberikan kesaksian berdasarkan apa yang benar-benar dilihat dengan mata, bukan sekadar dugaan atau kabar. Ini yang kedua, ya. Jadi tadi bedanya, yang pertama ada orang dia melihat langsung. Ini hukumnya apa? Kalau dia langsung, dia berpuasa. Ya, dia berpuasa. Yang kedua, ya, dia memberikan kesaksian kepada orang. Jadi ketika dia dengar orang, saya melihat hilal, ya, ketika ada orang menyaksikan hilal, maka dia sudah boleh berpuasa. Dan ini pernah terjadi, disebutkan dalam hadits Ibnu Umar. Jadi disebutkan oleh Syekh di sini, fayusamu bi ru'yati adlin mukallafin, seorang sudah bisa berpuasa, ya, karena ada seorang yang melihat hilal, orang yang adil, seorang mukallaf yang adil, ya. Dan melihat hilal ini cukup satu orang, ya, cukup satu orang. Disebutkan dari hadits Ibnu Umar riwayat Abu Daud, kata beliau, manusia melihat hilal, ya, manusia melihat hilal. Ini para sahabat. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, kata Ibnu Umar, maka saya memberitakan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya melihat hilal, ya. Fasoma, maka Nabi berpuasa, ya. Jadi Ibnu Umar melihat hilal, Nabi berpuasa. Wa amaron nasa bisiyamihi, dan Nabi SAW memerintahkan manusia untuk mengumumkan agar berpuasa, ya. Jadi boleh seseorang berpuasa
karena dia mendengar bahwa sudah ada orang yang melihat hilal. Iya, ini yang kedua. Yang ketiga, wa tariqatu tsalitsah. Iya. Cara yang ketiga. Jadi sudah ditempuh jalur yang pertama. Ya, misalnya dia tidak lihat, dia melihat hilal, dia tidak lihat. Dia dengar orang, ternyata dia juga belum dengar orang bahwa ada yang melihat hilal. Cara yang ketiga, wa tariqatu tsalitsah ikmalu iddati syahri Sya'ban 30 yauman. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, jadi kan kita tahu ya bulan itu, ya, bulan Qamariah itu ada 29 30. Ya, jadi di 29 dia melihat. Ketika tidak kelihatan, maka dia cukupkan bulan Sya'ban menjadi 30. Ya. Kapan itu dia cukupkan 30? Kata Syekh di sini, wa dzalika hina ma la yaral hilalu lailatal 30 min Sya'ban ma'a adami wujudi ma yamna'u ru'yata min ghaimin au qatrin au ma'a wujudi syai'in min dzalik. Jadi menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 ketika tidak terlihat hilal di malam 30 tersebut dari Sya'ban. Ya, dia tidak terlihat. 30 berarti 29 ya hitungannya. Ya. Kenapa tidak terlihat? Apa karena adanya penghalang? Ya, apakah mendung atau hujan atau dari penghalang-penghalang lain yang membuat hilal itu tidak kelihatan? Ya, jadi dia cukupkan. Di qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama syahru tis'un wa ishruna yauman." Ya, sesungguhnya bulan itu hanya 29 hari. Ya, 29 hari. Fala tasumu hatta tarau al-hilal, ay al-hilal. Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya, yaitu melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarahu, jangan kalian berbuka sampai kalian melihatnya. Fa in gumma alaikum, kalau tertutup mendung, faqduru lahu. Apa makna faqduru lahu? Perkirakanlah, ya, atau hitunglah, enggak. Wa makna uqduru lahu, kata beliau, ai atimmu syahra sya'bana 30 yauman. Sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Untuk perhatikan ya, hadis ini, fa in gumma alaikum, kalau kalian melihat hilal tapi tidak kelihatan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqdurulah. Ya, apa makna faqdurulah? Ternyata faqdurulah ini ditafsirkan oleh riwayat lain, datang dalam riwayat lain. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, tafsirnya disebutkan, fa in gummi alaikumus syahr, kalau bulan itu tertutup, ya, kalian tidak melihatnya, fa'uddu 30, maka cukupkan menjadi 30, genapkan 30. Ya, jelas ya, genapkan 30. Ini banyak orang kadang menafsirkan faqduru lahu, ya mohon maaf, yang memakai hisab. Saya sampai sekarang belum tahu dalil tentang penggunaan hisab. Ya, yang menentukan masuk Ramadan dengan hitungan. Tapi yang sesuai dengan dalil yang ada, ya, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cara melihat hilal itu hanya dengan 3. Ya. Selain dari 3 ini tidak ada dalil. Ya. Adapun menyebutkan faqduru lahu, menafsirkan dengan hisab, ya, saya pikir sampai sekarang tidak ada dalilnya. Kalau dikatakan faqduru lahu, yaitu hisablah dengan metode menghitung, tidak ada. Ya, jadi makna hadis faqduru lahu, kalau fa in gumma alaikum, kalau tertutup hilal itu, maka faqduru lahu maksudnya akmilu iddata 30 Sya'ban. Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Itu hadis jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penafsiran dari hadis faqduru lahu. Ya, wallahu a'lam. Ini 3 cara atau 3 metode di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Adapun tentang pembahasan yang biasa diributkan oleh sebagian orang tentang
Bagaimana tentang masuknya puasa ini kalau kita berbeda? Ya, berbeda tempat ya. Arab Saudi mengumumkan puasa besok, kita belum. Ya, ternyata ormas lain sama dengan Arab Saudi. Ya, ternyata pemerintah kita sudah menempuh jalan yang benar, yaitu melihat hilal. Ternyata tidak kelihatan. Ya, kalau dalam hal ini kita akui memang ada silang pendapat tentang matla itu. Ada yang mengatakan satu matla, ada dua matla, tapi ini orang ya namanya ijtihadiyah, bebas. Ya, kalau ada orang berpendapat, oh saya berpendapat satu orang melihat hilal di seluruh negeri berlaku yang lain, bebas. Itu haknya antum. Silahkan. Misalnya ya, ada orang berpendapat Arab Saudi melihat hilal, berpuasa besok, tapi pemerintah belum, kita Indonesia. Ya, kalau ada berpendapat saya ikut Arab Saudi, itu boleh saja. Ya, boleh saja. Ya, karena itu memang dibangun di atas khilaf. Ya, tapi kalau masalah khilaf tentang hisab dan ru'yat, ya seperti yang terjadi di negeri kita, saya pikir ini tidak dibangun di atas dalil. Ya, tidak dibangun di atas dalil. Ya, jelas ya, wallahu a'lam. Taib. Tapi sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, paling pokok kalau kita hidup di sebuah kebersamaan, di sebuah negeri, ya paling pokok kita mengikut apa yang diumumkan oleh pemimpin kita, apalagi kalau memang mereka menempuh jalur yang benar dengan ru'yat. Jadi ketika mereka mengatakan belum, ya kita mengikut mereka. Saya kira itu hal yang lebih baik. Ya, ketaatan kepada mereka adalah sebuah kewajiban, dan itu adalah usul dari usulul Islam. Taib. Ini tentang pembahasan yang kelima dari kapan dimulainya, atau 3 cara, 3 metode di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Pembahasan yang keenam, dan mungkin ini pembahasan terakhir, tentang syarat orang yang diwajibkan berpuasa, tentang syarat-syarat kewajiban puasa. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yalzamu shaum ramadhana kullu muslimin mukallafin qadirin fala yajibu ala kafirin wa la yasihhu minhu fa in taba fi asna'i syahri shama al-baqi wa la yalzamuhu qada'u ma sabaqa halal kufur. Pembahasan yang ke-6, kata beliau, dan ya, puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim. 1, mukallaf qadir. Ya, 3 ya. Wajib puasa Ramadan bagi setiap muslim, berarti kafir tidak wajib. Mukallaf, orang yang dibebani syariat, keluar darinya akan disebutkan nanti anak kecil, dan orang yang tidak waras. Masuk juga di dalamnya orang yang pinsang. Iya, qadirin, syarat ketiga qadir, mampu. Iya. Keluar darinya kalau dia tidak mampu. Kalau tidak mampu ini akan disebutkan nanti siapa saja yang tidak mampu. Apa karena musafir atau sakit. Taib. Fala yajibu ala kafirin, kata beliau, maka tidak wajib puasa bagi kafir. Wala yasihu minhu, dan tidak akan syah walaupun dia berpuasa. Ya, ingat ya, bahasa para ulama tidak wajib, jadi artinya mereka tidak wajib berpuasa, artinya kalau dia berpuasa tidak syah. Tapi bukan artinya dia tidak wajib puasa, dia tidak akan berdosa, tetap dia berdosa. Ya. Jadi jangan dipikir oh dia kafir tidak wajib puasa berarti dia tidak, tidak ada beban syariat, dia tidak berdosa. Justru sudah kita jelaskan di fikih kemarin, orang-orang kafir mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam, mereka juga akan dihisab. Ya, makanya kemarin kita sebutkan dalil ya, ketika orang-orang kafir ditanya, apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka yang menyala-nyala? Orang kafir ini ditanya, apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka yang menyala-nyala? Jawaban mereka pertama bilang, qalu lam nakum minal musallin. Kita ini di dunia dulu bukan ahli salat, bukan termasuk orang yang mengerjakan salat. Ya, orang kafir jawabannya seperti itu. Itu menunjukkan mereka juga apa?
sebenarnya dituntut untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam. Salat, puasa, zakat, haji. Ya, kewajiban-kewajiban Islam mereka diwajibkan. Cuman mereka kalau kerjakan tidak syah, ada penghalang. Apa yang menghalangi? Kekafiran. Ya, jadi bukan artinya tidak wajib, dia tidak akan berdosa, tetap dia berdosa. Ya, cuma maksudnya di sini tidak wajib bagi kafir, artinya kalau dia berpuasa tidak akan syah puasanya. Baik, fa in taba fi asna'i syahri, kata beliau, kalau dia bertaubat iya di tengah-tengah bulan, di pertengahan bulan misalnya, somal baki, maka dia berpuasa yang sisanya. Ya, jadi ada dua kemungkinan di sini ya. Dan ini akan disinggung juga, ada misalnya orang kafir. Ya, misalnya dia masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan. Ya, misalnya di hari ke-15. Ya, berarti yang 15 sebelumnya itu dia tidak wajib untuk dia ganti. Ya, tapi yang setelahnya dia wajib berpuasa. Satu. Yang kedua, disebutkan oleh Syekh juga sebentar, ada orang masuk Islam di habis duhur di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan dia masuk Islam habis duhur. Ini orang lagi berpuasa, maka dia masuk Islam, maka dia wajib menahan dari duhur sampai berbuka. Walaupun dia harus ganti itu hari yang dia tinggal itu terganti, tapi pada saat dia masuk Islam dia wajib menahan diri. Ya, untuk untuk berpuasa. Ya, jelas ya. Kemudian kata beliau di sini, wala yalzamuhu qada'u ma sabaqa halal kufur, dan tidak wajib dia mengganti, ya tidak mesti dia mengganti apa yang telah lewat pada saat dia kafir. Dan ini ada ya, disebutkan dalilnya kemarin telah kita jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang kafir itu tidak diperintah mengganti kewajiban-kewajiban yang telah berlalu dari apa yang pernah dia tinggalkan ketika dia masuk dalam Islam. Dan ini merupakan kemudahan yang ada dalam Islam, ya, bagi orang-orang yang memeluk Islam tersebut. Taib, ini yang ke-6. Kemudian jadi secara umum wajib puasa Ramadan bagi muslim mukallaf qadir. Ya, seorang muslim mukallafin dan qadirin. Kemudian yang ke-7 kata beliau, wala yajibus shaumu ala sagirin. Ya, wa yasihu shaumu min sagirin mumayyizin wa yakunu fi haqqihi nafilatun. Dan tidak wajib puasa bagi anak kecil. Iya. Tapi syah puasanya dari anak kecil yang sudah mumayyiz. Ya, yang mumayyiz itu artinya anak kecil yang sudah pandai di khitab, yang sudah paham pembicaraan. Itu namanya mumayyiz. Wa yakunu fi haqqihi nafilatun. Ya, anak kecil yang mumayyiz kalau dia berpuasa, dia terhitung dari puasa sunnah. Ya, dia terhitung dari nafilah, puasa sunnah. Dan ini apa yang disebutkan oleh beliau sini, ya, walaupun anak kecil itu tidak diwajibkan puasa, tapi secara umum syariat memerintahkan kita untuk mentarbiyah, untuk mendidik anak-anak, membiasakan untuk berpuasa. Ya, bahkan sebagian ulama, kemarin kita sebutkan di fikih Syafi'iyah, bahwa sebagian ulama mengkiaskan tentang salat. Ya, Nabi SAW bersabda, muru abana'akum bis salati wa hum saba' wadribuhum 'alaiha wa hum abana'u asyar. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian salat di umur 7 tahun dan pukullah ketika berumur 10 tahun. Ada yang mengkiaskan puasa juga demikian. Ya, bisa di umur 7 tahun dilatih untuk menahan, dan ketika berumur 10 tahun sudah bisa diharuskan untuk belajar untuk berpuasa. Walaupun kewajiban puasa itu nanti kalau dia sudah balik. Ya, balik, ya, mukallaf dan balik, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Tapi dilatih sebagai bentuk pembiasaan, itu hal yang bagus. Ya, sebagai orang tua merasa kalau anak-anak diajari puasa ini bentuk kezaliman. Padahal itu bukan, ya. Itu bentuk dari pendidikan di dalam syariat. Ya, membiasakan anak-anak di atas ketakwaan
dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan tadi hikmah-hikmah dari puasa supaya anak-anak itu tahu ya, bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus, supaya tahu oh seperti itu yang dirasakan oleh saudara kita yang tidak memiliki. Diajarkan seperti itu. Ya, itu diantara hikmah-hikmah puasa yang telah kita sebutkan. Baik. Kata beliau di sini, wala yajibu shaumu ala majnunin. Ini masih lanjutan dari tadi, dan tidak wajib puasa bagi orang gila. Walau shoma halal jununihi, seandainya berpuasa pada saat seperti itu, lam sahha minhu li adamin niyah. Tidak syah puasanya karena tidak ada niat. Kan dipersyaratkan ya, bagi orang yang berpuasa itu menghadirkan niat. Bahkan kemarin kita sebutkan ya, sebagian ulama berpendapat wajib, kalau puasa wajib menghadirkan niat di setiap malam. Karena ada hadis yang menyebutkan man lam yubayyiti as-siyam fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tiada puasa baginya. Yaitu dalil bahwa harus, kalau puasa wajib harus ada niat di setiap malam, sebagaimana yang telah kita terangkan di fikih sebelumnya. Iya. Jadi orang gila tidak ada kewajiban berpuasa. Iya. Dan ini masuk di dalamnya seperti yang kemarin kita sebutkan orang pinsang. Karena pinsang itu ya mirip-mirip dengan orang yang orang yang tidak waras ya, karena orang yang pinsang itu orang yang hilang ingatannya. Jadi kalau misalnya ada orang pinsang sepanjang hari, ya ada orang yang pinsang sepanjang hari, maka ini juga tidak syah puasanya karena dia tidak tergambar dia menghadirkan niat. Kecuali kalau dari awal dia niat, misalnya ada orang dia berniat puasa, tiba-tiba qadarullah tiba-tiba dia pinsang. Iya, dan pinsangnya itu bukan sepanjang hari, hanya beberapa saat saja. Kemudian dia sadar dan dia menahan, maka itu ya syah saja. Yang dibahas oleh para ulama pinsang yang dikatakan mungkin tidak menghadirkan niat. Ya, bahkan di fikih kemarin kita jelaskannya tentang orang yang tidur. Ya. Walaupun itu tidak tergambar. Jadi kalau misalnya ada orang tidur dari awal malam sampai buka puasa kembali lagi, ya tak liwa gini tinrona kalau. Iya, itu bagaimana itu seperti itu? Iya, kemarin kita sudah sebutkan. Jadi kalau dia tidak menghadirkan niat, ya, misalnya ada ini sekarang ini, misalnya puasa besok ya, dia ketiduran di waktu sekarang ini, dia tidak ada niat untuk berpuasa besok, dia ketiduran sekarang, dia bangun nanti besok isya. Ya, dan ini saya bilang tadi, ya mungkin tidak tergambar masa anda sholat. Ya, tapi seandainya ada seperti itu, ya, jadi intinya kalau dia tidak menghadirkan niat itu juga tidak dianggap berpuasa. Ya, adapun misalnya tidur dari awal dia menghadirkan niat, ya tidurnya sepanjang hari, maka itu ya syah saja, ya syah saja. Jadi intinya dihadirkan niat atau tidak, dihadirkan niat atau tidak. Baik, jadi di sini disebutkan tentang orang yang gila tidak wajib puasa, masuk dalamnya orang yang apa? Orang yang pinsang ya sepanjang hari dan orang yang tidur. Jadi kenapa dikatakan tidak wajib dan tidak syah puasanya? Li adamin niyah, karena tidak adanya niat yang dia hadirkan. Baik, terakhir wala yajibu shaumu adaan. Saya akhirkan ini. Ini 6 pembahasan telah kita sebutkan tentang hukum-hukum puasa. Nanti pembahasan yang ke-7 kita lanjut di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam. Saya cukupkan dulu sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.